أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسر الله الأكبر أما بعد alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam dan juga tidak lupa salat dan salam kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya senantiasa istiqomah sampai zaman. Insyaallah bersama ini Fatihah kita akan bersiap oleh guru kita yaitu Kiai Haji Dr. Taufik Abdul Hamid dengan pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid atau perbandingan antar mazhab. Baik, tentunya kepada Kiai Tafadhol Maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita mulai kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan bulan yang lalu, karena pada minggu yang lalu saya ada uzur syar'i, ada selingan dulu ya terkait dengan 7 kelompok manusia mukmin mukminah yang kelak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan yang singkat ini langsung ke materi zakat dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Namun sebelum kepada kitab yang dituju, saya ingin menyampaikan prolog terkait dengan zakat itu sendiri, karena tidak dijelaskan secara panjang lebar oleh muallif kitab Al-Imam Ibn Rushd. Jadi Bapak Ibu sekalian, zakat itu pernah mengalami masa keemasan pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Masa keemasannya disebut masa keemasannya karena pada masa itu zakat begitu tumbuh, berkembang, begitu sangat sukses dan bagus. Sampai-sampai pada masa yang sangat singkat, karena Umar bin Abdul Aziz, beliau berkuasa hanya 2 tahun 5 bulan lebih 4 hari, kurang lebih begitu. Jadi berkuasa menjadi khalifah tidak lebih dari 2 tahun setengah, kurang lebih. Namun pada masa itu zakat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sampai-sampai distribusi zakat itu jauh ke Afrika. Kenapa? Karena ternyata pada masa beliau kesejahteraan umat begitu luar biasa, sampai-sampai diumumkan dengan lisan bahasa Indonesianya begini: siapa yang berhutang dan tidak sanggup membayar, itu. Siapa pemuda yang ingin nikah dan tidak punya uang, mana orang miskin dan di mana anak-anak yatim,
Itu sampai seperti itu, Pak. Jadi panitia zakat sampai seperti itu. Jadi membuat pengumuman berjalan, ya bahasa hari ini bawah mobil operasional zakat, Basnas misalnya, tapi tidak ditemukan karena pada masa itu rakyat begitu makmur hidupnya di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, akhirnya mereka yang berhutang bisa melunasi hutangnya. Hutangnya berapa saja? Hutangnya berapa saja dengan zakat yang ada saat itu bisa dilunasi. Kemudian yang mau nikah tapi nggak punya uang bisa melaksanakan niat baiknya itu untuk menikah. Itu umpama Pak Haji Erik hidup pada masa itu, siapa yang pengen nikah boleh nggak nikah lagi gitu. Orang miskin memperoleh kebutuhannya secara penuh dan tak seorang pun anak yatim hidup terlantar. Nah, itu saking makmurnya hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, pertanyaannya, apa faktor yang menyebabkan zakat begitu berkembang pesat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Yang pertama, yaitu terbentuknya mindset, kesadaran kolektif bahwa selain karena memang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, zakat adalah instrumen pembiayaan yang tak terelakkan untuk membiayai banyak proyek sosial, proyek keagamaan untuk membangun peradaban Islam saat itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemikiran Muslim saat itu bahwa zakat ini merupakan kewajiban asasi. Di samping sholat, di samping puasa bulan Ramadan, zakat bagi yang telah mencapai nisab, mencapai kadar tertentu untuk mengeluarkan zakat. Nah, faktor yang kedua yaitu adanya kesadaran dan komitmen yang tinggi dari seorang pemimpin. Ini pemimpin. Jadi Umar bin Abdul Aziz memang beliau dikenal sebagai khalifah yang juga ulama gitu, Pak. Khalifah yang juga ulama. Meskipun beliau tidak mau mengulamakan diri, Pak. Itu hebatnya. Beliau itu ahli agama. Pemimpin yang ahli agama, tetapi beliau tidak sombong dengan ilmunya. Sampai-sampai beliau itu memanggil syekh, memanggil guru untuk datang ke rumahnya, mengajar keluarganya, mengajar putra-putrinya. Bahkan ketika Imam Malik tidak mau mengajar datang ke rumahnya, anaknya disuruh datang ke rumah Imam Malik begitu. Nah, ketika anaknya Imam Malik itu karena mentang-mentang dia anaknya raja gitu ya, duduk sejajar dengan Imam Malik. Imam Malik gak mau duduk sini, kamu santri gitu, gitu bahasa begitu. Kenapa? Karena ketinggian ilmu itu, memuliakan ilmunya, bukan karena sombongnya Imam Malik, tapi kedudukan ilmu bagi penuntut ilmu waktu itu. Nah, ini kesadaran pemimpin. Nah, kalau konteks kita Indonesia ya kesadaran pemangku kebijakan, pembuat undang-undang. Dalam hal ini kalau ke tingkat kota DPRD, tingkat pusat ya para anggota DPR pusat yang membuat regulasi undang-undang dan nanti pemerintah yang melaksanakan. Nah, ini ketika undang-undang zakat itu dilaksanakan, setelah dibentuk, dilaksanakan dengan konsisten, maka insya Allah Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 itu maka akan lahir kemakmuran. Cuman persoalannya sampai detik ini, dan bukan hanya di Indonesia,
di banyak negara yang penduduk muslim besar itu, ini masih belum begitu maksimal. Makanya saya katakan zakat itu mengalami masa keemasannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan belum terulang hingga detik ini. Gitu, belum terulang. Nah, yang ketiga yaitu kesadaran yang juga nyaris utuh di kalangan pembayar zakat. Jadi masyarakat wajib zakat ini betul-betul sadar betul bahwa ini kewajiban asasi yang wajib dijalankan. Nah, bisa ulangi lagi. Yang pertama, terbentuknya kesadaran kolektif. Kolektif itu ya pemimpinnya, para ulamanya, masyarakatnya, karena yakin bahwa ini perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga merupakan sumber ekonomi umat untuk pembiayaan tertentu yang tentu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua, kesadaran dan komitmen pemimpin, dalam hal ini presiden kalau bahasa kita. Kalau di Saudi kerajaan yang dibantu oleh para menterinya dan undang-undangnya dibuat oleh anggota DPR kita. Nah, itu komitmen menjalankannya itu betul-betul komitmen yang terlaksana. Nah, yang ketiga, kesadaran yang utuh dari para wajib zakat. Nah, kemudian yang keempat yaitu pembayar zakat percaya bahwa pengelola itu amanah. Ini yang berat, amanah dari para pengelola zakat. Nah, ketika masyarakat wajib zakat percaya penuh disebabkan karena kejujuran, keamanahan dari pengelola zakat, maka masyarakat antusias. Tidak ada lagi zakat dikemplang. Bukan hanya pajak yang dikemplang, zakat yang dikemplang, zakat yang disalahkoskan, zakat yang disalahgunakan, sehingga trust ini muncul karena memang lembaga amin zakatnya terpercaya. Saya enggak melebar dulu. Saya tidak melebar ke tempat lain dulu, Pak. Karena dalam hal ini di kita pernah terjadi penyelewengan dana umat untuk kepentingan tertentu gitu ada. Yang saya ingin sampaikan bahwa pada masa itu masyarakat wajib zakat betul-betul yakin tentang keamanahan pengelola zakat. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian bab berikutnya ingin saya sampaikan. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak kata-kata infak, sodako, zakat, kan begitu ya. Infak, zakat, sodako. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata-kata zakat langsung, maka itu berarti zakat yang sifatnya wajib itu. Yang sifatnya wajib. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah 43. Wa aqimus salah, dan tegakkanlah salat. Aqimus salah. Jadi Allah menggunakan kata aqimus salah, tegakkan, dirikan salat. Apa maksudnya? Bukan if'alus salah, tidak. Apa perbedaan waf'alus salah dengan wa aqimus salah? Kalau if'alus salah, kerjakanlah salat, sekedar mengerjakan saja. Tetapi iqamus salah, aqimus salah, mengerjakan. Yang mengerjakan itu tahu tentang syarat rukunnya salat, tahu tentang yang membatalkan salat,
tahu tentang bagaimana sholat itu bisa khusyuk, sampai tahu bahwa dengan sholat itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukan asal-asalan, Pak. Yang pertama tentang fikihnya dulu. Tentang fikihnya dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah dalam sholat, mana yang membatalkan sholat, sehingga secara hukum sah dulu, secara hukum. Nah, ketika fikihnya sudah betul, tidak cukup, gitu Pak. Kan nggak cukup kan? Nggak cukup hanya sah secara fikih hukum, tapi misal Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi di samping dia fikih sholatnya faham, apalagi bab-bab yang pertama, bab sholat perbandingan madhab, itu sebetulnya Pak, ketika kita belajar kitab Bidayatul Mujtahid ini, insya Allah itu menambah kekhusyuan sholat kita. Misal nih, ada teman kita sholat, Allahu Akbar, teman lain Allahu Akbar, teman yang lain Allahu Akbar. Karena secara fikih telah kita pelajari, fikih perbandingan mazhabnya, itu sholat sahabat-sahabat kita yang sedikit beragam itu tidak membuat pikiran kita gelisah. Karena kalau ilmunya hanya satu mazhab, hanya begini, Allahu Akbar, ketemu yang begini, Allahu Akbar, kok dibawa pusar sih? Udah mikir. Jadi sholat menghadap Allah, mikirin ibadah orang lain, itu kan berpotensi tidak khusyuk untuk dirinya kan Pak? Nah, memahami fikih perbandingan mazhab itu salah satu cara, satu wawasan kita luas, tentu dengan dalil. Yang kedua, membuat hati kita tenang ketika menghadapi perbedaan sedikit ibadah, perbedaan ibadah yang sedikit itu. Nah, fikihnya setelah kita kuasai, tetapi kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang sholat tapi celaka. Siapa? Orang yang sahun, lalai. Nah, maka dibutuhkan ilmu bagaimana sholat kita khusyuk. Bukan sekedar betul secara sunnahnya, fikihnya, tetapi bagaimana bisa khusyuk, gitu Pak. Maka di sini dibutuhkan ilmu tasawuf, ilmu akhlak kepada Allah. Misal, ketika Allahu Akbar, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pikiran kita, waduh, mobil belum dimatiin lagi, gitu kan. Misal, atau tadi nyari sesuatu, ingat dalam sholat, waduh di mana ya, waduh. Imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang lain amin, kita mikir, waduh ini kalau ketahuan istri mana nih? Kalau istri maksudnya ketahuannya istri. Nah, ketika
orang yang punya ilmu agar ibadahnya khusyuk, dia akan istighfar dalam hatinya, pikirannya langsung kembali saya sedang sholat. Jadi Pak, memang tidak ada orang itu khusyuk seperti Rasulullah, tidak ada. Tetapi di saat kita sedikit oleng, sedikit lalai, langsung kembali istighfar hati kita. Hati kita istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, lurus lagi. Kalau orang nggak punya ilmu ini Pak, diterusin saja. Wah ini, sami Allahu liman hamidah. Wah ini repot ini kalau istrinya. Terus sampai assalamualaikum, mikirin kunci mobil atau kunci lemari atau lain-lain. Begitu. Nah contoh yang kedua tadi, alladzina hum yura'un, orang sholat fikihnya benar tapi riya. Dengan ilmu yang ia yakini kebenarannya, dalil yang ia kuasai, akhirnya apa? Dalam pikiran kita, hati kita, Allahu Akbar. Wah, jangankan jamaah, imam saja, kata kita, imam saja. Paling pinteran saya juga ilmunya. Ini Pak, yang merusak ibadah sholat kita. Atau imam yang sedang mengimami sholat, Allahu Akbar, karena dia baru jadi imam di masjid tertentu, akhirnya apa? Bacaannya diperpanjang sedikit, menunjukkan bahwa saya banyak hafal ayat. Bacaannya biasanya kalau sholat di tempatnya sendiri, bacanya biasa-biasa saja. Di masjid yang baru ia jadi imam, difasih-fasihkan. Kenapa? Riya. Nah yang seperti ini tidak boleh. Dalam surah Al-An'am 162 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ibadah zakat kita, ini bahasan kita hari ini, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini termasuk iqamus shalah. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan, ngikuti imam, tetapi dia faham fikihnya, kemudian mengetahui yang membatalkannya, mengetahui cara sholat yang khusyuk, mengetahui bagaimana ketika sedikit oleng langsung balik kembali nawaitunya menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholatnya tegak berdiri, kokoh. Yang kedua, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Maka karena kalimat zakat di sini zakat yang wajib itu, bisa zakat fitrah, bisa zakat mal gitu Pak. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Namun dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi terkadang tidak disebut oleh Allah dan Rasulnya dengan kalimat zakat gitu loh. Kadang disebut dengan kalimat infak atau sodakoh. Infak atau sodakoh. Nah, yang pertama zakat. Zakat itu dengan berbagai bentuknya, bahasa kerennya, derivasinya, kalimat zakat disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 kali. Nah, zakat secara bahasa punya arti, saya sebutkan 6 arti zakat. Yang pertama, bertambah atau berlipat ganda.
Jadi zakat itu punya arti bertambah atau berlipat ganda. Karena itu orang yang menikah juga disebut telah melakukan zakat. Ini secara bahasa. Kenapa? Karena dia telah menambah dirinya dengan orang lain, yaitu istri. Ini secara bahasa disebut zakat. Tadinya bujangan menjadi berdua. Yang kedua, zakat punya arti an-numu, tumbuh dan berkembang. Makanya tanaman atau pohon-pohonan yang tumbuh disebut mengalami proses zakat. Ini secara bahasa. Yang ketiga, suci. Zakat punya arti suci, tidak berdosa. Makanya zakat itu diibaratkan seperti seorang bayi yang baru lahir, suci, bersih, tanpa dosa. Nah, kemudian yang keempat yaitu mensucikan. Apa bedanya? Kalau suci ya bendahnya itu suci, jiwa kita suci. Nah, yang keempat mensucikan. Mensucikan bahwa orang yang membayar zakat itu sungguh ia telah mensucikan dirinya sendiri. Yang kelima, zakat punya arti yaitu pujian yang baik. Pujian yang baik. Makanya Allah mengisyaratkan bahwa mengeluarkan zakat itu tindakan atau perbuatan yang terpuji. Yang keenam, makna kebalikannya, yaitu menganggap dirinya suci. Ini yang tidak boleh, tapi ini kan secara bahasa. Nah, dari makna zakat yang 6 tadi itu, bahwa makna zakat itu bagi seorang muslim yaitu sesuatu yang tumbuh berkembang. Apa yang tumbuh berkembang, bertambah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat tumbuh berkembang. Apa? Kualitas hartanya. Kualitas hartanya. Secara kuantitas kan berkurang, Pak, kan begitu kan? Kita punya uang sekian miliar, dikeluarkan zakat, kan secara logika berkurang. Tetapi secara kualitas dalam pandangan agama itu bertambah kualitasnya. Yang kedua punya arti tumbuh dan berkembang, bahwa zakat itu menyebabkan harta seseorang tumbuh dan berkembang. Janji Nabi, la yanqusul malu bi shadaqatin bal yazdad. Tidak ada harta yang berkurang disebabkan karena sedekah. Bal yazdad, bahkan dia bertambah dan bertambah. Nah, yang ketiga suci, bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu suci jiwanya. Yang keempat, mensucikan diri dan hartanya. Harta yang kita peroleh mungkin pernah sedikit berbohong, pernah sedikit menipu yang kita nggak terasa begitu. Maka dengan zakat itu adalah upaya untuk mensucikan diri dan mensucikan harta yang kita punya. Nah, kemudian zakat itu juga punya arti bahwa orang yang telah melaksanakan perbuatan yang terpuji. Yang kedua, menggunakan kata sedekah, Pak. Menggunakan kata sedekah. Dalam pertemuan yang lampau, di antara 7 orang yang mendapatkan naungan Allah itu adalah orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kiri nggak tahu, kan begitu. Nabi menyebutkan kata sedekah. Nah, sedekah di sini bukan sedekah yang berarti zakat, bukan.
Karena kalau zakat, Bapak Ibu sekalian, zakat itu ibadah yang seperti sholat berjamaah, ketahuan. Sementara infak yang sunnah itu lebih baik, lebih afdol, sembunyi-sembunyi. Zakat, Bapak Ibu ke Basnas, ke Bazis, atau ke Badan Zakat Al-Ittihad, pasti ke panitia. Kenapa harus ke panitia? Agar panitia memanfaatkan harta zakat ini tidak boleh keluar dari realnya. Kenapa? Antara zakat, wakaf, sedekah beda. Misal, anak yatim dia tidak berhak mendapatkan zakat karena keyatimannya, gitu. Karena nggak semua anak yatim itu miskin, gitu loh Pak. Kan nggak semua. Ada anak yatim, bapaknya meninggalkan harta miliaran, gitu kan? Berarti dia yatim nggak miskin. Makanya zakat itu tidak diberikan kepada anak yatim, melihat yatimnya. Tapi ketika anak yatim ini miskin, maka dia berhak mendapatkan zakat karena miskinnya, bukan karena yatimnya, gitu. Makanya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa manis sabil. Nah, Allah menyebutkan sedekah, Pak. Innamas sadaqat, bahwasanya sedekah itu di sini zakat. Sedekah yang punya arti zakat, Pak. Mau dibuka nanti di rumah, At-Taubah ayat 60. Jadi innamas sadaqatu lil fuqara, bahwa sedekah yang artinya zakat di sini untuk para fakir. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal amilin, amil. Wal muallafati qulubuhum, mu'allaf. Wa fir riqab, budak. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah, sabilillah. Wa banis sabil, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, dalam ketaatan kepada Allah. 8 ini tidak ada anak yatim, tidak ada. Nah, tetapi memperhatikan kehidupan anak yatim yang miskin wajib, gitu. Tapi bukan dari zakat. Nah, ini zakat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berarti zakat, gitu. Nah, kemudian surah At-Taubah lagi ayat 103, zakat yang disebut oleh Allah dengan kata sedekah. Bunyi ayatnya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil harta mereka, orang-orang kaya itu sedekah, zakatnya, gitu Pak. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim wa sholli alaihim. Jadi tujuan zakat itu antara lain mensucikan jiwa orang-orang yang berzakat. Nah, ayat ini Pak untuk pemerintah agar bisa menekan orang-orang yang wajib zakat tetapi nggak mau zakat. Dikirim surat dulu, misalkan ada konglomerat nggak pernah zakat, ternyata di Basnas nggak ada nama dia, maka pemerintah kirim surat. 1, 2, 3 tegur dengan keras, sebagaimana pernah terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, orang yang menentang
membayar zakat, diperangi. Tapi bukan DKM Pak Rik, bukan. Ini ada orang di klaster apa nggak mau zakat diperangi oleh DKM, bukan. Ini bukan kewajiban DKM, kewajiban pemerintah. Nah, jadi kalimat sedekah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tapi punya arti zakat. Nah, ada lagi sedekah Pak, disebut sedekah tapi sunnah. Bahkan sedekah itu bukan sekedar harta. Misalnya datang orang-orang Ansor, muhajirin yang miskin. Datang orang-orang muhajirin dan Ansor yang miskin datang ke Nabi. Mereka mengeluh begitu. Apa keluhannya? Keluhannya itu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulillah atau Rasulullah. Orang-orang fakir dari kalangan al-muhajirin atau Rasulullah mendatangi Nabi. Faqalu dhahaba ahlud dusur bidrajatil ulya wal na'mil mukim. Ya Rasul, enak sekali orang-orang yang banyak harta. Mereka bisa sholat seperti kami sholat. Mereka bisa puasa seperti kami puasa. Jadi iri rupanya Pak. Jadi orang miskin muhajir itu iri hati kepada orang-orang kaya yang ahli sedekah. Ya Rasul, enak banget ya bahasa kita. Orang kaya itu bisa sedekah. Sementara kami sholat, dia sholat sama. Dia puasa, kami puasa sama. Gitu Pak. Nah, akhirnya Nabi bilang ke teman-teman muhajirin ini, apa kata beliau? Yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah. Bahwa setiap ruas-ruas jarimu ini, dengan ruas-ruas ini kalian bisa bersedekah, kata Nabi. Lanjutan hadisnya, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah, subhanallah itu sedekah, kata Nabi. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah ini sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, kata Nabi, dan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, Allahu akbar Allah. Jadi sedekahnya orang miskin itu ya baca tasbih, tahmid, tahlil dengan ininya. Terus orang miskin nanya lagi, orang kaya juga bisa katanya. Orang kaya juga bisa gitu. Tapi perlu diingat bahwa Allah itu maha adil. Allah maha adil. Orang kaya ketika berbisnis Pak Erik, pegang laptop, kayaknya nggak mungkin deh. Subhanallah ya. Ya kan? Subhanallah nggak mungkin kan? Ketika Pak Haji Ilyas, orang tua kita ini sedang melayani klien, nggak mungkin subhanallah, nggak mungkin. Nah, orang miskin nggak punya klien, nggak punya apa, subhanallah. Nah, ini Allah maha adil. Nah, yang ingin saya sebutkan bahwa Nabi menyebutkan bahwa sedekah itu tidak dalam bentuk uang, gitu Pak. Maka di sini bukan berarti zakat, karena tidak ada zakat pakai kalimat tasbih itu nggak ada. Tapi kalau sedekah yang sifatnya umum dan punya arti sunnah, sedekah itu luas bentuknya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata infak. Ya, infak. Jadi kata zakat sudah, sedekah sudah, sekarang infak. Nah, kalimat infak ini dapat kita lihat misalnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oh, sebelumnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Satu. Nah, kemudian dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat Al-Imran dulu. Al-Imran 92
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah menyebutkan kata infak tunfikuna. Tunfikuna di sini para ulama tafsir lebih menggunakan ayat ini sebagai bentuk wakaf, Pak. Wakaf. Karena saat itu sebab turunnya ayat ini ada sahabat Nabi mensodakohkan, mewakafkan sebidang kebun yang bagus. Ada juga yang menyatakan ada sahabat-sahabat Nabi panen kurma, Pak Erik, panen kurma itu melimpah. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dikasih, yang bagus-bagus untuk dirinya gitu loh, Pak. Jadi yang jelek-jelek dikasih orang lain, disodakohkan, yang baik-baik untuk dirinya. Maka ditegur oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kamu cintai. Kita sukanya barang bagus, ngasih orang yang bagus, jangan yang jelek gitu, Pak. Ini kata infak. Nah, kemudian kata infak yang lain dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Infak di sini bukan punya arti zakat, tapi infak sunnah. Tetapi yang ayat 3 surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak di sini punya arti zakat. Baik, barangkali itu saya sampaikan pertama, bahwa zakat itu pernah mengalami masa keemasan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai mencari orang yang wajib zakat itu susah, saking makmurnya. Yang kedua, beliau hanya 2 tahun setengah, tepatnya 2 tahun 5 bulan lebih 4 hari berkuasa, namun mampu membuat pondasi, bahkan sampai berhasil mengembangkan zakat sampai-sampai rakyatnya makmur. Yang ketiga, bahwa kalimat zakat itu bisa dalam 3 bentuk. Yang pertama, zakat itu sendiri. Yang kedua, bisa menggunakan kata sodako. Ketiga, bisa kata infak. Nah, untuk yang zakat sudah pasti zakat yang wajib itu. Adapun untuk sodako dan infak, ini bisa berarti zakat yang wajib, bisa juga infak atau sodako yang sunnah. Nah, para ulama tafsir, sodakoh yang sunnah itu dicontohkan wakaf. Tapi sodakoh pula tidak terbatas kepada benda. Bisa kita bersodakoh dengan kalimat tasbih. Setiap jari jemari kita ini bisa bersodakoh dengan membaca tasbih. Kita gunakan untuk menghitung tasbih, takbir, tahmid, tahlil gitu. Nah, infak juga bisa berarti zakat yang wajib, tapi juga infak yang sunnah. Nah, zakat bentuk ibadah yang memang diketahui, karena pelaku zakat akan lapor kepada amil, Pak Amil, ini zakat mal saya, zakat profesi saya sebagai pengacara muslim. Maka nanti amil zakat tidak boleh mendistribusikan ke sembarang tempat, hanya 8 tadi itu: fakir, miskin, amil, gharim, mu'allaf,
terus riqab perbudakan, sabilillah, ibnu sabil. Tidak boleh untuk yang lain. Nah, ini namanya diketahui oleh amilnya, supaya amil jangan sampai salah mendistribusikan dana zakat. Begitu pula Pak wakaf. Bapak Ibu berwakaf nih ke saya. Taufik kan sedang bangun pondok pesantren. Nih, wakaf bangunan untuk pondok pesantren. Maka saya sebagai penerima wakaf ini tidak boleh mengotak-atik wakaf yang Bapak titipkan ke saya kecuali sesuai dengan akadnya. Tidak boleh saya gunakan beli mobil, nggak boleh untuk ke warung Padang, nggak boleh. Harus untuk akad yang Bapak sampaikan ke saya, gitu. Ketika saya tidak amanah, yang berdosa saya, gitu. Meskipun Bapak mendapatkan pahala, namun ketika Bapak tahu saya menyeleweng, meskipun Bapak dapat pahala, saya dapat dosa, tapi kemanfaatan dari tujuan utama ini nggak tercapai, Pak, itu nggak tercapai. Dan ini yang terjadi kemarin itu, Pak, di Abdurrahman bin Auf, antara lain begitu, yang nggak tercapai. Makanya orang zakat, orang wakaf harus ketahuan. Ini masjid tanah wakaf, wakaf siapa? Almarhum Fulan bin Fulan, mana suratnya, gitu, Pak, ketahuan. Tetapi ketika infak sunnah, maka itu lebih baik tidak diketahui oleh banyak orang, gitu, Pak. Ketika infak sunnah, agar apa? Agar pahala kita betul-betul pahala yang mendapatkan satu naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang berinfak tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu, saking ikhlasnya. Meskipun infak terang-terangan itu boleh dan bagus, sesuai dalam Al-Quran Al-Baqarah 271, Al-Baqarah 271, infak terang-terangan boleh. Il tubdu sadaqati fali'immahi wa il tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sodakoh-sodakohmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi ketika kalian menyembunyikannya, maka itu lebih baik, gitu, Pak. Ini yang pertama. Allah menggunakan kata sedekah yang berarti sunnah. Yang kedua, dalam surah Fatir ayat 29-30, Allah menggunakan infak. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan menegakkan salat dan menginfakkan hartanya sirron, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan terang-terangan, artinya boleh. Tetapi ketika yang infak sunnah, sedekah sunnah, sembunyi-sembunyi lebih afdol, gitu. Nah, itulah bahasan kita sebelum masuk kepada pembahasan bentuk-bentuk zakat, harta-harta zakat, dan syarat rukun zakat yang akan kita bahas pada 2 minggu ke depan, insya Allah. Ini mukaddimah dulu. Ketika Bapak Ibu mendapati infak, ini kata infak ini sodako, apa bedanya? Ini zakat, apa bedanya dengan infak sodako zakat? Dengan wakaf, apa bedanya? Kan begitu. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak semata-mata menggunakan kata zakat untuk zakat fitrah dan zakat mal. Tapi terkadang Allah dan Rasulnya menggunakan zakat itu dalam bentuk sodakoh dan infak. Nah, wakaf itu masuk mana, Pak Taufik? Wakaf itu bisa masuk sodakoh
Bisa juga infak, tetapi dilihat dari konteks ayat atau hadis yang ada. Nah, ini memang tugas para ulama tafsir, ulama fikih untuk mendeteksi ayat ini untuk wakaf atau untuk sedekah biasa sunnah. Ayat ini untuk zakat yang wajib atau infak yang sunnah saja. Ini tugas para ulama, bukan tugas kita. Nah, taufik hanya sekedar membacakan ahli tafsir, ahli fikih yang telah menuangkan ilmunya dalam bentuk kitab-kitab yang sudah ada. Tetapi dalam konteks kekinian nanti Pak, yang belum ada pada masa Nabi, masa sahabat, misal profesi pengacara, accounting public, ya kan, pilot, itu belum ada pada masa Nabi. Pertanyaannya, apakah pilot, accounting public, kemudian pengacara, konsultan konstruksi, konsultan hukum, apakah lepas dari zakat? Sementara petani saja zakatnya 5% kalau sistem irigasi. Petani yang sistem tada hujan 10%. Kok pengacara, notaris bebas zakat? Alasannya nggak disebut dalam Al-Quran. Nah, ini mana keadilan Allah gitu Pak? Nah, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, udah Isya. Insya Allah pertanyaan akan saya tampung pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.